Mobil tanpa sopir, perebutan dominasi teknologi robotaksi antara China dan Amerika Serikat. Dunia otomotif tengah menyaksikan revolusi besar dalam sejarah transportasi manusia. Perkembangan teknologi kendaraan otomatis, atau yang lebih dikenal dengan istilah Autonomous Vehicles, AV, telah memasuki babak baru yang semakin kompetitif. Di garis terdepan, dua negara adidaya teknologi dunia, China dan Amerika Serikat, sedang bersaing ketat memperebutkan supremasi dalam industri kendaraan tanpa sopir ini, terutama dalam bentuk layanan taksi otomatis atau yang lebih populer disebut robotaksi. Di tengah lonjakan inovasi teknologi global, beberapa perusahaan teknologi papan atas dari kedua negara telah meluncurkan berbagai inisiatif strategis untuk mendorong adopsi kendaraan otomatis secara massal. Salah satu langkah besar terbaru datang dari negeri tirai bambu, China, di mana startup teknologi kendaraan otomatis bernama WeRide mengumumkan kemitraan strategis dengan raksasa teknologi Tencent Cloud. Kemitraan ini tidak hanya bertujuan memperkuat dominasi mereka di pasar domestik China, tetapi juga untuk memperluas ekspansi mereka ke skala global. Kemitraan antara WeRide dan Tencent Cloud diumumkan pada pekan ketiga bulan Mei tahun 2025 dan menjadi sinyal kuat bahwa China tidak main-main dalam ambisinya menguasai pasar kendaraan otomatis dunia. Dalam pernyataan resminya yang dikutip dari Reuters, Tencent menyatakan bahwa unit cloud milik mereka akan memanfaatkan infrastruktur global dan pengalaman operasional yang mumpuni untuk menyediakan layanan cloud yang patuh terhadap regulasi dan sesuai kebutuhan lokal di berbagai negara. Hal ini diharapkan dapat mendukung WeRide dalam membangun jaringan operasi smart driving yang tidak hanya efisien, tetapi juga stabil dan adaptif terhadap dinamika pasar global. Dari Abu Dhabi ke Amerika dan Eropa, ekspansi global robotaksi. Kerjasama strategis dengan Tencent bukanlah satu-satunya manuver besar WeRide dalam beberapa waktu terakhir. Perusahaan ini juga mendapat suntikan investasi senilai 100 juta dolar Amerika dari perusahaan transportasi daring asal Amerika Serikat, Uber, pada awal Mei 2025. Investasi ini akan digunakan untuk membangun dan mengembangkan ekosistem robotaksi di berbagai kota di Eropa dan Amerika Serikat. Perjalanan kolaborasi antara Uber dan WeRide sejatinya telah dimulai sejak tahun 2024 ketika mereka bersama-sama meluncurkan layanan robotaksi komersial di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Langkah-langkah agresif ini menunjukkan bahwa teknologi kendaraan otomatis tidak lagi menjadi konsep masa depan yang jauh, melainkan kenyataan yang mulai meresap ke kehidupan sehari-hari masyarakat global. Dengan kehadiran robotaksi, masyarakat di berbagai kota besar dunia akan segera bisa memesan kendaraan yang sepenuhnya dikendalikan oleh kecerdasan buatan tanpa campur tangan manusia. Sebuah lompatan besar yang tak terelakkan dan membawa implikasi sosial yang sangat luas. Kekhawatiran global, apakah pekerjaan sopir akan punah? Namun, di balik gebiar kemajuan teknologi ini, terdapat kekhawatiran yang makin hari makin menguat. Muncul pertanyaan besar, apakah pekerjaan sebagai sopir akan hilang di telan zaman? Bagi jutaan pengemudi daring di seluruh dunia, termasuk pengemudi ojek online dan taksi daring di Indonesia, perkembangan ini menjadi ancaman nyata terhadap keberlangsungan mata pencaharian mereka. Kehadiran robot taksi jelas mengurangi kebutuhan terhadap pengemudi manusia. Dalam skema robot taksi, penumpang cukup memesan kendaraan melalui aplikasi, dan mobil tanpa sopir akan datang, menjemput, serta mengantar ke tujuan tanpa bantuan manusia sama sekali. Proses ini tidak hanya lebih efisien dalam banyak aspek, tetapi juga berpotensi menurunkan biaya operasional secara signifikan bagi perusahaan transportasi. Dalam jangka panjang, efisiensi ini bisa menggusur jutaan pengemudi yang selama ini menggantungkan hidup dari mengemudi. Fenomena ini telah menimbulkan perdebatan di berbagai negara. Di satu sisi, efisiensi dan keselamatan yang ditawarkan oleh teknologi AV dianggap sebagai kemajuan besar. Di sisi lain, banyak pihak menganggap hal ini sebagai ancaman serius terhadap pekerjaan manusia.
Ketika mesin dan kecerdasan buatan mampu menggantikan tenaga kerja manusia, maka perlu ada langkah-langkah antisipatif agar perubahan ini tidak menciptakan krisis sosial baru. Regulasi, benteng terakhir pengendalian teknologi. Meskipun teknologi robotaksi sudah terbukti secara teknis dan mulai diimplementasikan di berbagai tempat, tantangan besar lainnya adalah regulasi. Setiap negara memiliki aturan, kebijakan, dan birokrasi yang berbeda dalam mengatur pengoperasian kendaraan tanpa sopir. Inilah yang membuat ekspansi robotaksi ke berbagai negara, termasuk Indonesia, tidak akan berjalan semulus jalan tol. Di Cina, pemerintah terbilang cukup progresif dan fleksibel dalam memberikan ruang kepada perusahaan teknologi untuk menguji dan mengoperasikan layanan kendaraan otomatis. Hal ini membuat berbagai perusahaan AV, termasuk WeRide, Baidu Apollo, dan AutoX, bisa berkembang pesat dan menggelar layanan robotaksi secara komersial di beberapa kota besar. Berbeda dengan Cina, Amerika Serikat memberlakukan regulasi yang lebih ketat dan berhati-hati. Setiap kendaraan otomatis harus melalui uji coba berulang kali serta memenuhi standar keselamatan yang sangat tinggi sebelum mendapat izin untuk beroperasi. Hingga saat ini, baru Waymo, anak perusahaan dari Google, yang berhasil mendapatkan izin resmi untuk mengoperasikan robotaksi secara komersial di beberapa wilayah Amerika Serikat. Sementara itu, perusahaan otomotif seperti Tesla masih dalam proses untuk memperoleh izin serupa. Kondisi ini menciptakan dinamika yang menarik. Perusahaan-perusahaan China berkembang pesat karena kelonggaran regulasi, sementara perusahaan-perusahaan Amerika harus bertarung lebih keras untuk menembus batasan hukum yang lebih ketat. Namun, bukan berarti perusahaan Amerika kalah. Mereka justru menciptakan standar keselamatan yang lebih tinggi, yang dapat menjadi nilai jual utama ketika memasuki pasar global. Mungkinkah Indonesia menjadi lahan baru robotaksi? Dengan pesatnya perkembangan robotaksi di Amerika Serikat dan Cina, muncul pertanyaan penting. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita siap menerima kehadiran mobil tanpa sopir? Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan pengguna kendaraan daring yang sangat cepat. Layanan ojek online dan taksi daring telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat urban. Dalam konteks ini, pasar Indonesia bisa menjadi sasaran empuk bagi ekspansi layanan robotaksi. Namun demikian, ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Pertama, infrastruktur jalan di banyak kota besar Indonesia masih belum mendukung kendaraan otomatis. Jalanan yang padat, tata letak yang tidak teratur, serta disiplin berkendara yang rendah bisa menjadi hambatan besar bagi teknologi yang sangat bergantung pada ketepatan sensor dan kecerdasan buatan ini. Kedua, regulasi di Indonesia belum siap mengakomodasi kendaraan tanpa pengemudi. Tidak ada kerangka hukum yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan, bagaimana prosedur perizinan, dan bagaimana pajak kendaraan otomatis akan dikenakan. Ketiga, aspek sosial dan budaya juga menjadi pertimbangan. Masyarakat Indonesia masih memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap teknologi baru yang bersifat radikal. Diperlukan pendekatan bertahap dan edukasi publik yang masif agar masyarakat merasa aman dan nyaman dengan kehadiran robotaksi. Arah masa depan, kolaborasi, inovasi, dan adaptasi. Melihat keseluruhan dinamika yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa perlombaan penguasaan teknologi robotaksi bukan hanya soal siapa yang paling canggih secara teknologi, tetapi juga siapa yang paling adaptif dalam menghadapi tantangan sosial, regulasi, dan geopolitik. China dan Amerika Serikat saat ini menjadi aktor utama dalam panggung ini, tetapi tidak menutup kemungkinan negara-negara lain termasuk Indonesia bisa ikut mengambil peran. Kuncinya adalah kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang mendukung inovasi sekaligus melindungi masyarakat. Industri harus terus mengembangkan teknologi yang aman dan dapat diterima secara luas. Dan masyarakat perlu dibekali dengan pemahaman yang cukup agar tidak terseret ketakutan, tetapi justru siap menyambut era baru mobilitas.
Perjalanan teknologi robotaksi masih panjang, tetapi arahnya sudah jelas. Kita sedang menuju masa depan di mana kendaraan akan bergerak sendiri, mengantarkan kita tanpa supir, dan mengubah wajah transportasi dunia. Bagaimana kita sebagai bangsa merespon perkembangan ini akan menentukan apakah kita menjadi penonton, pengikut, atau bahkan pemain utama dalam revolusi kendaraan otomatis global.